Baik, kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang sistem pengapian, di mana yang kemarin itu video yang sebelumnya ada beberapa komponen yang belum saya jelaskan. Sekarang akan saya lanjutkan ya. Baik, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan sistem pengapian, komponen sistem pengapian yang selanjutnya, yaitu kemarin sampai ke sini ya. Nah, ini jalur sistem pengapian. Nah, oke. Komponen selanjutnya adalah distributor. Distributor atau pembagi, di mana fungsi daripada komponen ini yaitu untuk membagikan kabel tegangan listrik tegangan tinggi atau arus tegangan tinggi dari koil sekunder, iritan sekunder ke tiap-tiap busi, di mana busi menyala itu harus sesuai dengan langkah kerja mesin. Nah, yang pertama di dalam komponen distributor itu ada kontak breaker atau platina. Yang kedua unit distributor, dan yang ketiga spark adventure. Apa itu? Nah, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kontak breaker. Kontak breaker ini disebut juga adalah platina, di mana platina ini fungsinya untuk memutus dan menyambung jalur koil yang negatif ke massa, sehingga membuka dan menutupnya si kontak breaker ini akan berpengaruh terhadap keluarnya bunga api yang ada di dalam koil atau yang disalurkan ke tiap-tiap busi. Nah, kontak point ini atau kontak breaker ini disebut juga dengan circuit breaker, terbuat dari cam. Cam itu adalah tonjolan, dan breaker arm itu adalah tuasnya. Kontak point support, nah itu adalah pemutusnya, penyambung dan pemutus yang kita lihat di gambar ini. Dan yang selanjutnya adalah breaker plate, itu adalah papan, tempat di mana si kontak breaker ini dibaut atau diikat, ditempatkan. Dan yang selanjutnya ada kondensor. Kondensor kemarin sudah kita bahas, yaitu fungsinya untuk menahan percikan api yang ada di kontak breaker dengan cara menyimpan arus listrik. Nah, ini tipe distributor dengan kontak breaker, dan yang satunya lagi distributor dengan signal generator, atau ini khusus untuk distributor yang sudah menggunakan CDI yang ini. Nah, yang ini masih menggunakan platina kontak breaker. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kontak breaker secara distributor dengan kontak breaker ini masih manual, buka tutup melalui cam. Sedangkan kalau yang distributor tipe signal generator ini sudah elektrik dengan memanfaatkan lilitan sebagai penggeraknya, sebagai pemutus dan penghubung yang namanya arus massa dari koil negatif. Lanjut ya. Nah, ini sepuk plug itu pada dasarnya adalah busi, yang bahasa kerennya sepuk plug atau busi. Fungsinya untuk membakar air fuel atau campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam silinder. Akhir daripada sistem pengapian itu di busi. Baik bagusnya busi itu tergantung dari komponen yang lain.
Seharusnya busi yang bagus, busi yang sistem pengapiannya bagus itu ketika dipakai berwarna coklat kekuning-kuningan ya. Nah, ini adalah gambar busi, susunan busi. Nah, yang pertama yang paling atas ini ada terminal busi, ini yang akan langsung dihubungkan ke kabel busi. Nah, yang kedua ada center elektroda atau elektroda tengah yang dihubungkan. Terus ada isolator itu biasanya dari keramik karena mampu menahan panas. Kita tahu panas mesin pada ruang bakar itu lebih dari 400 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya ada gasket keramik. Nah, ini ada apa ya, semacam kayak cincin ya. Cincin untuk mengikat supaya isolator ini kuat. Dan selanjutnya ada housing plug atau wadah daripada busi. Nah, di sini terdiri difungsikan untuk memasang atau mengaitkan si busi ke mesin dengan menggunakan beberapa model kunci tergantung daripada mobil itu sendiri. Nah, selanjutnya ada gasket. Gasket kalau kita lihat di sini adalah ring, ya, ring supaya kompresi yang ada di dalam sini tidak bocor. Tidak bocor. Yang mengakibatkan nanti turunnya tenaga. Dan selanjutnya ada positif elektroda. Positif elektroda ini dihubungkan langsung ke terminal. Terminal yang tadi dijelaskan yaitu dari kabel. Dan yang satu lagi adalah negatif elektroda atau masanya dengan menempelkan di bodi mesin atau di kepala silinder yang tempat kedudukan daripada busi. Lanjut. Nah, tipe-tipe busi atau tipe-tipe spark plug. Yang pertama ada tipe hot, tipe medium, dan tipe cool. Nah, peruntukannya begini. Untuk tipe hot ini biasanya karena hot itu bukan berarti untuk mesin yang panas, bukan ya. Ini untuk cenderung yang temperatur wilayah atau kendaraan itu berada di wilayah atau di temperatur yang dingin. Ya, kalau di Indonesia beriklim tropis itu jarang memakai tipe hot. Nah, selanjutnya ada tipe medium itu pertengahan. Dan ketiga ada cool tipe atau busi dingin. Nah, busi dingin ini kebanyakan dipakai di beriklim tropis. Kalau misalkan iklim kita dingin, pakai suhu dingin, ya nanti mesin nggak akan bisa hidup karena businya dingin. Itu ya penjelasannya. Jadi sekali lagi yang hot itu untuk iklim yang dingin, yang 4 musim. Nah, yang medium sampai cool itu untuk yang iklim tropis. Nah, tuh malahan di sini terdapat temperatur arus panas pada busi. Untuk suhunya sendiri, temperaturnya itu kita lihat paling tinggi adalah 750 derajat ini derajat Celcius kali ya, derajat Celcius. Terus, nah tadi saya katakan di ruang bakar itu berarti yang 350. Nah, yang ini ruang bakar. Nah, yang 90 ini pendingin air. Ya, pendingin air. Jadi ruang bakar itu sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius temperaturnya. Nah, sekarang coil. Oke, ya. Kemarin sebetulnya sudah saya bahas coil. Coil pada sistem pengapian. Nah, kita bahas ulang yaitu coil, ignition coil atau coil pengapian. Fungsinya adalah untuk mempertinggi atau untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 20 atau 30 volt. Ini relatif. Kemarin saya katakan minimal 9.000 volt minimal. Di sini tertulis 20 sampai 30
volt. Ini relatif, bahkan koil-koil sekarang tegangannya lebih tinggi, bisa 100.000 volt lebih. Untuk apa ini? Agar dapat mempertinggi tegangan listrik, maka ignition coil dilengkapi atau terdapat dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kumparan primer ini fungsinya adalah untuk menciptakan medan magnet. Penampang kawatnya besar, jadi diameter lilitannya ini besar karena diperuntukkan arus yang besar. Jumlah gulungannya lebih sedikit, ya kurang lebih 400 gulungan, karena hanya untuk menghasilkan medan magnet. Nah, yang kedua ada kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini fungsinya adalah untuk merubah induksi menjadi tegangan tinggi, yang artinya karena tadi ada medan magnet, ya, begitu medan magnet hilang maka akan menghasilkan tegangan induksi yang tinggi. Nah, penampang kawatnya kecil, ya, dengan tujuan supaya gulungan kawat atau lilitan kawat ini lebih banyak. Kenapa harus diperbanyak? Karena sedikitnya lilitan itu akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang dikeluarkan. Semakin banyak gulungan atau semakin banyak kumparan lilitannya, maka tegangannya pun juga semakin tinggi. Tuh. Nah, ada sebagian koil itu dilengkapi dengan resistor atau tahanan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah si koil ini cepat panas, jadi tahan, supaya koil ini tidak cepat panas. Karena kalau mobil berjalan berjam-jam lamanya, maka koil pun juga bekerja berjam-jam juga, sesuai dengan mesin itu hidup. Mesin hidup, koil bekerja. Nah, ada dua tipe, yaitu tipe eksternal dan tipe internal. Tipe eksternal itu berada di luar daripada koil itu sendiri. Sedangkan kalau tipe internal itu ada di dalam. Ini masih tipe eksternal ya. Resistor di sini ini biasanya terbuat dari kawat yang dililit-lilit, dipasang di suatu wadah yang terbuat dari keramik. Karena lilitan kawat ini juga panas, maka dipasang keramik supaya mampu menahan panas. Ya. Konstruksinya, cara memasangnya, ini dari kunci kontak ignition switch masuk ke IG. Terus ada satu lagi dari ST langsung. Nah, ini biasanya untuk yang tipe internal ini biasanya terminalnya ada 3. Nah, ini karena tipe eksternal, maka terminal baut untuk mengaitkan kabel ini ada 2. Yang positif dari baterai, yang negatif ke distributor. Nah, ini tipe yang internal. Nah, sekarang kita bahas ya yang internal. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya kalau internal ini ada terminal B yang langsung ke baterai atau kunci kontak, dan terminal plus yang langsung dari ST atau dari starter. Terus sama yang negatif juga ada ke distributor sebagai pengontrolnya. Perbedaannya ini ada terminal B ya, untuk yang internal resistor. Nah, resistornya seperti ini lilitan ya. Ini fungsi daripada resistor adalah koil tanpa resistor, nilai tahan gulungan primer ini menjadi besar sehingga membutuhkan waktu lama agar arus yang masuk ke gulungan primer mencukupi untuk membentuk medan magnet. Sedangkan koil yang dilengkapi dengan resistor, nilai tahanan pada gulungan primer ini menjadi kecil. Akibatnya arus yang masuk ke dalam gulungan primer ini dapat segera mencukupi untuk membentuk medan magnet. Maksudnya kalau tanpa resistor ini dari baterai ya langsung tidak ditahan. Nah, sedangkan kalau pakai resistor ini ditahan, diredam dulu.
Supaya apa? Tujuannya untuk mempercepat terjadinya medan magnet. Nah, ini ketika resistor ya, grafik resistor. Nah, ini adalah cara kerja koil. Ada dua cara untuk menaikkan tegangan pada gulungan sekunder. Yang pertama, dengan menambahkan jumlah gulungan. Akibatnya koil menjadi lebih besar dan berat. Yang kedua, dengan dinaikkan tegangan maupun arus input akan menyebabkan koil menjadi cepat panas. Jadi ada dua cara, tinggal kita pilih yang mana. Kalau yang pertama itu sisi negatifnya, si koil ini akan menjadi lebih besar dan berat karena gulungannya diperbanyak. Dengan yang kedua, dengan cara menaikkan tegangan maupun arus input. Akan tetapi koil ini akan menjadi lebih cepat panas. Ya. Itu cara untuk menaikkan tegangan sekunder atau menaikkan percikan bunga api. Sekarang sudah ada banyak di pasaran itu, supaya api di busi itu lebih besar, maka dipasang alat. Nah, pasang alat baik itu TCI, transistor control ignition, atau MCA, MOSFET control ignition, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis daripada alat untuk menaikkan tegangan. Nah, ini pada saat menutup. Nah, ini skemanya kemarin. A itu adalah baterai positif A. Nah, ini dari baterai kan. B itu ke massa. Tergantung di sini. Massanya mau ke distributor, massanya ke ECU, dan lain sebagainya. Makanya di sini ke massa. Sedangkan C ini dari kunci kontak. Tuh. Nah, ini cara memasangkan menggunakan diode. Diode itu adalah penyearah. Penyearah yang masanya begini. Cara kerjanya begini ya. Pada saat kunci kontak ini dihubungkan ke starter, maka arus dari terminal 30 ini mengalir ke koil. Nah, berarti IG terputus tuh, IG, karena kunci kontaknya begini. Nah, pada saat mesin sudah hidup, maka tegangan ini akan dialihkan ke IG. Ya, tetapi karena ini dihubungkan, ini kalau kita lihat dari gambar warna biru, ya, gambar warna biru, ini kalau misalkan dihubungkan, dia akan menyatu. Seandainya tidak dipasang dioda, maka dia akan terjadi arus balik, yang mengakibatkan starter ini akan nyala terus. Ya. Nah, pengertiannya seperti kalimat di bawah ini ya. Pada saat di start, arus dari baterai lebih banyak mengalir ke motor starter karena beban paling besar adalah motor starter, sehingga baterai akan mengalami drop out atau penurunan tegangan ya, penurunan tegangan yang mengalir ke kumparan primer. Nah, tujuannya dipasang diode ini begini. Pada saat di start, baterai ini terfokus menyalakan mesin, akan tegangan atau arus dari baterai ini akan mengarah ke mesin, ke starter, sehingga yang lain akan terkurangi, akan mengalami penurunan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka dipasanglah jalur dari baterai atau dari starter ke koil, sehingga pada saat ini 12 volt, yang sini pun menjadi 12 volt. Seperti itu ya. Nah, ini distributor. Distributor ada yang namanya rotor. Rotor itu yang berputar, digerakkan oleh mesin, dia yang meneruskan dari koil ke tiap-tiap busi, ditutup distributor. Ada bumper spring, peredam, ada breaker plate, tempat dudukan daripada platina, ada kondensor
untuk meredam percikan api di platina. Terus ada vacuum adventure ya, untuk menghisap atau memajukan sistem pengapian pada saat beban besar. Ada bell bearing. Bell bearing ini karena breaker plate ini karena bergerak oleh vakum, maka dipasang yang namanya bell bearing supaya lebih lancar. Terus ada distributor shaft, poros distributor ya, ke bawah akan dikaitkan ke mesin, baik melalui camshaft atau poros knob. Terus governor wake, pembeban. Terus governor spring, pegas, atau dinamakan dengan governor adventure. Ini sama, governor adventure maupun vacuum adventure itu fungsinya sama untuk mempercepat pengapian. Sama kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus ada breaker point atau platina. Nah, itu komponen yang ada di dalam distributor. Kontak pemutus atau platina atau breaker point. Tujuannya adalah untuk menghubungkan arus yang mengalir ke kumparan primer agar tegangan induksi pada sekunder ini bisa terjadi. Nah, ini kontak point ini. Nah, buka tutup. Nah, buka tutupnya ini tergantung tonjolan atau knob yang ada di dalam poros pada distributor atau shaft distributor. Ketika berada di puncak maka dia membuka. Ketika berada di bawah dia menutup. Di sini ada celah, ada gap, point gap. Berapa celahnya? Celahnya ini biasanya antara 0,45 mili sampai 0,40 mili sampai 0,45 mili pakai alat mikrometer. Tuh. Yang intinya ini akan berpengaruh terhadap sudut duel. Semakin besar celah platina, maka sudut duelnya akan semakin kecil. Nah, sudut duel itu apa? Sudut duel adalah sudut di mana medan magnet itu terbentuk, atau sudut di mana platina ini akan menutup. Berapa lama platina menutup? Nah, itulah sudut duelnya. Semakin besar celahnya, maka sudutnya semakin kecil. Lama menutupnya semakin kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil celah platina, maka sudut duelnya semakin besar. Platina menutup lebih lama. Itu ya sudut duel. Besarnya sudut ketika platina menutup. Nah, di sini ada sudut pengapian. Nah, di sini ini yang namanya sudut duel. Ya, sudut pengapian. Sudut putar cam distributor pada saat platina membuka yaitu dengan kontak B. Nah, sudut platina membuka itu pada saat kontak B yang warna merah ini mulai membuka dan ini mulai menutup. Nah, celahnya ini. Nah, sudut duel itu berarti ketika menutup. Nah, itu. Ini sudut duel atau duel angel. Oh. Kalau kita lihat di sini, nah pada saat permukaan ini dia akan menutup sehingga platina akan tertutup, kontak point tertutup. Nah, sudut duel atau sudut cam distributor pada saat platina mulai menutup sampai platina mulai membuka dari kontak A, poin A ke poin B. Berarti kalau diterjemahkan, sudut duel itu adalah sudut berapa besar sudut ketika platina ini mulai menutup dan membuka. Nah, sudut duel besar, maka celah platina kecil. Arus yang mengalir ke primer coil terlalu lama. Magnet kejenuhan, jadi platina cepat panas. Kalau sudut duel kecil, celah platina terlalu lebar. Jadi berlawanan ya, bertolak belakang. Sudut besar, celah kecil. Sudut kecil, celah besar. Nah, sudut kecil, celah platina lebar atau besar. Arus yang mengalir ke primer coil terlalu singkat. Kemagnetan tidak terjadi secara maksimal. Sehingga tegangan induksi atau kumparan sekunder ini akan berkurang. Tegangannya kecil. Karena si magnet ini tidak maksimal. Nah, kondenser atau kondensor.
Fungsi kondenser adalah mencegah terjadinya loncatan api listrik pada platina dengan cara menyerap arus induksi. Nah, ini kondensor. Jadi pada saat buka tutup ini pasti terjadi yang namanya percikan api. Nah, untuk menahannya maka dipasang yang namanya kondenser untuk menyerap, untuk menyimpan. Nah, jenis-jenis kondensor. Yang pertama, kondensor ini dipengaruhi atau diukur dengan satuan mikrofarad. Nah, yang pertama ditandai dengan kabel. Kalau kabelnya warnanya hijau, dia berukuran 0,18 mikrofarad atau UF. Yang kedua kuning 0,22 mikrofarad. Yang ketiga biru 0,25. Yang selanjutnya ada putih 0,27. Kebanyakan dipakai adalah yang warna biru kabelnya, yaitu 0,25 farad yang diambil tengah-tengah. Nah, ini adalah Giverner Adventure ya, memajukan pengapian sesuai atau berdasarkan dengan putaran mesin. Inilah kita bahas kemarin. Cara fungsinya, cara kerjanya dengan menempatkan ini beban flyweight ya, ini akan mendorong. Nah, gambarnya seperti ini. Pada saat putarannya pelan, maka sudutnya ini nggak bergerak. Nah, pada saat mulai bergerak, maka beban di sini atau weight flyweight dia akan terdorong karena terdapat gaya sentrifugal. Nah, terdorongnya ini akan membawa atau akan mendorong kemplet bergerak lebih awal untuk mendorong platina lebih membuka. Tuh. Dan selanjutnya ada vacuum adventure. Vacuum adventure pun sama untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan beban atau tenaga mesin. Ketika jalannya naik, ya itu vakum yang bekerja. Ketika kecepatan tinggi, itu Giverner yang bekerja. Pada saat beban rendah atau menengah, kecepatan pembakaran rendah karena campuran udara kurus. Akibatnya campuran udara dan bahan bakar menjadi lambat. Agar tekanan pembakaran maksimal maka didapatkan 10 derajat sesudah TMA, maka timing pengapian harus dimajukan. Ya, dimajukan. Nah, ini. Nah, vakum ini dihubungkan kemana? Vakum itu dihubungkan ke intake manifold yang ada di karburator. Ini yang ada di karburator ini. Ya. Jadi pada saat digas terdapat vakum, maka ini akan kehisap. Ya, di karburator yang ketika putaran idle dia tidak terhisap, tidak ada vakum. Begitu di throttle kita buka, dia terdapat kevakuman sehingga akan memajukan. Nah, ini ya skemanya. Tujuannya untuk menurunkan kadar HC hidrokarbon dalam gas buang pada saat pada saat mesin dalam keadaan stasioner atau idle. Catatannya, pada saat kita memeriksa atau menyetel timing pengapian, maka selang vakum harus kita lepas. Nah, ini busi ya, busi panas, busi dingin. Busi panas itu relatif sulit membuang panas yang diterima. Busi dingin cepat sekali membuang panas. Jadi kalau temperaturnya panas ya harus pakai busi dingin. Nah, ini ada macam-macam busi. Itu ada busi dengan resistor, pakai tahanan, ada busi platinum, dan ada busi iridium. Ini bahan-bahannya. Nah, keunggulannya kalau resistor ini menghasilkan elektromagnet dan dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik. Ini jika rusak ya, sehingga peralatan elektronik tersebut tidak berfungsi dengan baik. Busi jenis ini mempunyai tahanan dari keramik itu sendiri dan dapat mencegah penyebab gangguan. Busi platinum ini menggunakan jenis yang platinum
pada elektroda tengahnya. Jadi busi platinum yang ini ya, yang B ya, busi platinum yang B ini elektrodanya pakai platinum. Nah, kenapa harus pakai ini? Supaya menjadikan usia pemakaian busi lebih lama, dia lebih awet dan pengapiannya juga lebih bagus. Yang selanjutnya ada busi iridium. Busi jenis ini menggunakan iridium pada elektroda tengah, jadi pada kawatnya, dan platinum elektroda pada masanya. Nah, ininya. Jadi yang timbul percikan ini pakai iridium untuk performa yang lebih baik, untuk yang hasil pengapian yang lebih baik. Nah, ini kondisi busi ketika terjadi atau ketika si busi ini dipakai. Kondisi normal ini warna, ciri khas warna elektrodanya ini cenderung berwarna kuning atau ke coklat muda. Isolatornya bersih, ya, ininya bersih yang ini ya. Terus coklat muda dan atau abu-abu. Dan kalau kondisi busi terbakar, elektroda terbakar, pada permukaan isolator ada partikel kayak di bawah ini. Penyebabnya nilai oktan rendah, campuran kurus, knocking saat pengapian terlalu awal, tipe businya tidak sesuai. Jadi gangguan-gangguan ini ya, bisa juga, nah misalkan gini, kondisi busi, kalau pada contoh di atas ini kondisi busi berwarna hitam pekat. Ini disebabkan karena satu, kandungan bahan bakar ini tidak sesuai, lebih gemuk atau kaya, lebih banyak bensin daripada udara. Atau juga terdapat ring piston yang aus. Ya, terus pokoknya terdapat kebocoran yang mengakibatkan oli naik ke permukaan ruang bakar sehingga warnanya. Ini khusus untuk batak ya, kalau 2 tak ya pasti olinya ikut terbakar. Jadi ini alat cara memakai alat yaitu timing saat pengapian atau timing ignition. Pada saat pengapian, busi mengeluarkan bunga api. Untuk memulai pembakaran diukur dengan derajat engkol, dari engkolnya, seberapa derajat sebelum TMA. Saat pembakaran, mulai dari proses pengapian sampai proses pembakaran berakhir butuh waktu sekitar kurang lebih 2 milidetik, sangat cepat. Nah, seperti ini diagramnya pada motor bensin ya, BTDC, button cam, TDC, ATTJ dan lain sebagainya, atau TMA maupun TMB itulah. Nah, sistem ini secara penjelasan untuk sistem pengapian yang konvensional sampai di sini. Bila ada pertanyaan seperti biasa, tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa subscribe-nya, dan materi selanjutnya akan saya sampaikan lagi. Ya, dan sekali lagi, bila ada komentar, bila ada pertanyaan atau bila ada sesuatu yang mengganjal, silakan diisi di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.